Saya panggil ke rumah dan alhamdulillah kami sikapi situasi agak luar biasa saat ini. Dan saya orangnya adalah orang yang tak pernah menyerah. Saya mencari tahu sumber informasi ini dari siapa sehingga guru saya terjebak. Dan saya mendapatkan orangnya. Dia lagi ngomong mengaku sebagai Wamenda, direkam oleh orang dari belakang dan saya dapatkan videonya. Itulah salah satu perjuangan untuk membela teman, sahabat dan guru saya. Dan sekarang itu sudah saya pegang. Jadi kalau ada orang yang mau coba main-main, maka bukti ini akan kita lepas. Karena beliau adalah orang yang sekian ratus orang yang membuat video itu. Kenapa yang beliau mau dihabisin? Itulah orang-orang yang membenci PDIPO. Dan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting kita tetap solid, kita tetap percaya. Tapi saya lihat ini kok pada serius semua ya. Ini sebentar lagi mau saya ketok palu permainan ini. Jadi kita nggak boleh serius. Saya ingin melihat semangat kita ya. Seperti apa semangat kita, semangat petir kita. Dan ini akan saya jadikan sebuah pembuka video saya. Salam petir ini. Ya kalau bisa kameranya masuk ke depan, biar teman-teman yang berteriak semangat petir ini dilihat teman-teman se-Indonesia, bila perlu dunia. Biar mereka tahu betapa semangatnya masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara dan Aceh tentang semangat petirnya. Silakan. Pak Irfan Dagus dari depan shooting ini, karena ini merupakan sejarah yang luar biasa yang mungkin tak ada di tempat lain. Bisa kita tunjukkan semangat Sumatera Utara? Ya. Tadi waktu pembuka acara menyatakan salam petir, lampu yang tadi mati hidup satu. Jadi agak lumayan keterangannya bertambah. Saya minta pada saat saya mainkan semangat petir ini, semua lampu padam. Kita coba ya, saya hanya mencoba sekali tunjukkan semangat kita, biar orang yang ada di luar penasaran kepengen masuk ke sini, ada apa di sini? Dia tidak tahu di sini ada semangat petir. Saya mau coba ya kita konsentrasi, ikutin yang saya sampaikan. Bisa? Bisa. Runtuhkan gedung ini dengan salam petir kita. Ini serius. Kita coba ya. Coba ya sekali. Salam petir. Alhamdulillah. Yang tadi lagi tidur di kamar atas mimpi jadi bangun. Saya nggak bertanggung jawab. Ada orang yang sakit jantung tadi berhenti bernafas saya nggak tanggung jawab. Tapi dalam menunjukkan sebuah kekompakan kita, semangat petir kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang telah hadir di sini, saya bangga ya dengan teman-teman semua dari Aceh bisa datang kemari, dari Biru, dari Tamiang, dan dari yang lain-lainnya. Bahkan ada yang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, ada di sini datang. Tapi dia nggak mau diperkenalkan siapa dia. Bahkan bilang siapa-siapa ya, aku semangat kali ikut acara ini kan. Oke, terima kasih, akan saya rahasiakan. Orangnya datang, bumi saya tebal, nanti cari di sini. Baik teman-teman sahabat yang sudah hadir di sini. Yang pertama, saya ingin memberikan informasi kepada kita yang selalu jadi pertanyaan kepada kita. Apakah Pi Network ini benar adanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah koin Pi ini memiliki harga? Betul? Mau tahu jawabannya? Ikutin saja kegiatan ini. Saya adalah orang yang selalu mengumpulkan informasi dari belahan dunia mana saja. Karena ada teman sahabat saya yang selalu membantu saya, dia bilang, "Bah, maju jangan takut. Mau bahasa apapun dia Bang, ku terjemahkan nanti itu apa. Biar Abang bisa menyampaikan informasi yang akurat." Serius ini, saudara, serius Bang. Serius Bang. Ternyata benar. Nama sahabat saya itu adalah Google Translate. Mau bahasa Cina dia, saya ambil, masukkan Google Translate. Keluar nih jawabannya. Afrika saya masukkan, Cina, Jepang, India, Malaysia semua
menerjemahkannya. Kenapa? Saya sangat butuh informasi. Kita semua ini butuh informasi. Jika kita tidak tahu informasi, maka kita ketinggalan. Orang selalu mengatakan Pinetwork itu bohong, Pinetwork itu penipuan, Pinetwork itu scam, Pinetwork itu tidak ada harganya. Itu semua orang mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa pada saat saya buka komunitas Pinetwork yang ada di India, yang ada di Malaysia dan berbagai tempat lainnya, jika Anda ingin menjual koin P, hubungi saya. Nilainya 1 P 5.000 rupiah. Kalau dia jumlahnya 100, 7.500 rupiah. Kalau dia bisa 500, 15.000 rupiah per satu koin P saya bayar. Saya beli dalam hati. Katanya tidak berharga, tapi kok ada orang yang berani mau beli gitu. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman, ya, sekedar wacana pemikiran bagi kita. Teman-teman tahu nggak berapa hari ini harga Bitcoin? Ada yang tahu berapa harga Bitcoin hari ini? Enggak ya, karena pikirnya cuma pengen kok aja. Bitcoin apa yang diikuti? Bitcoin adalah orang yang pertama sekali menciptakan kripto dan dia yang betul-betul memiliki harga yang luar biasa. Pada saat harga puncaknya yang namanya Bitcoin ini lebih kurang $60.000, sekitar harganya 900 sekian juta. Seiring perkembangan zaman, semakin hari dia semakin merosot. Kenapa? Ini dimainkan dengan sahabat kita, teman kita Elon Musk. Pada saat itu Elon Musk memborong Bitcoin, maka harganya melambung tinggi sampai $60.000, 900 sekian juta. Orang berebut rame-rame beli Bitcoin. Padahal Elon Musk beli ini masih harga di bawah. Dibelikan dalam jumlah banyak Bitcoin, naik 900 sekian juta. Ramai orang kepingin beli, sama Elon Musk dilepasnya, dijual. Kenapa? Dia sudah mendapatkan untung yang begitu luar biasa. Ngapain dia tahan lagi? Begitu dia jual, tak lama kemudian harga Bitcoin turun. 700 juta, 600 juta, 400 juta, 300 juta. Sekarang kalau saya tidak salah 200 juta. 200 berapa? Saya kurang pas tahunya harga itu. Tetapi dia akan turun. Terakhir $17.000. Informasinya bakal mencapai 16, memuncaknya nanti turun lagi menjadi $13.000. Jadi dia turun, tak naik lagi sekarang. Ini sebagai informasi bagi kita. Bitcoin ini ya, awal mulanya seperti Pinetwork, harganya tak ada. Dibilang orang bodoh, scam segala macam, ngapain main Bitcoin? Tiba-tiba ada sebuah toko pizza, dia buka menerima Bitcoin. Wah, yang namanya Pak Filipus sebagai pemegang koin terbanyak Bitcoin merasa senang dan bangga. Akhirnya Bitcoin saya mulai berharga. Dia masuk, Pak Mujono dari Kisaran, selamat datang. Inilah yang kita tunggu dari yang bagian bocor. Gak apa-apa, depan Pak Muji, depan. Ya. Jadi karena senangnya Pak Filipus tadi, dia masuk ke toko pizza, dia tanya berapa harga 2 lempeng pizza. 2 lempeng namanya itu ya. Berapa harga 2 lempeng pizza? 10.000 koin, kata yang punya pizza. Dengan bangga beliau mengeluarkan 10.000 koin, dia transfer. Ceret, aku sudah bisa belanja pizza. Itulah kata kalian tadi tak aku kan. Sekarang ternyata Bitcoin aku sudah laku. Seiring perkembangan waktu, tiba-tiba Bitcoin mulai bergerak naik harganya. Akhirnya Pak Filipus hampir pingsan. Dia mengeluarkan 10.000 koin P, tiba-tiba satu koin harganya 900 sekian juta. Coba bayangkan, saya pun akan gila kalau seperti itu. Inilah yang akan terjadi nanti dengan Pinetwork. Sekarang orang bilang Pinetwork tidak berharga. Saya rajin baca, saya rajin berselancar di dunia maya. Ada satu pembicaraan dari Chen Yofan.
Itu saya tangkap, saya simpan. Beliau mengatakan untuk Pi network cukup kita miliki 10 koin Pi saja, sudah bisa hidup 2 generasi. Silakan teman-teman membayangkan itu. 10 koin Pi bisa menghidupi 2 generasi. Berarti saya dan cucu saya, anak cucu saya, hidupnya makmur dengan 10 koin Pi. Nah, sekarang koin Pi kita ada berapa? Jangan dibilang di sini. Cukup diresapkan dalam hati. Koin Pi ini berharga. Perlu saya ingatkan ke teman-teman. Kalau harganya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, tidak mungkin tim Nicholas Kokalis begitu seriusnya. Tidak mungkin seorang Elon Musk mau merapatkan Nicholas. Kalau harga koin Pi hanya jutaan atau puluhan juta, berarti ini seperti koin-koin biasa. Pi network ini bukan koin biasa. Pi network ini memang diciptakan khusus untuk berlaku di semua negara. Untuk saat ini, orang yang mengenal yang namanya Pi network, orang yang mengenal yang namanya koin Pi, ini ada hampir 230 negara. Ini belum ada harga, belum ditentukan berapa nilainya, tapi 230 negara sudah mengetahuinya. Bagaimana dengan Bitcoin dan kripto yang lainnya? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya uang kripto kemarin yang diciptakan hanya kerjaan orang-orang khusus, orang-orang kaya yang ingin tampil beda. Maka mereka bermain Bitcoin. Saya berani yakin, saya berani jamin, ya, seluruh peserta yang hadir di ruangan ini takkan pernah mampu bermain Bitcoin. Abah ini sombong kali, dibilangnya kami nggak mampu main Bitcoin. Tidak akan mampu untuk bermain Bitcoin. Orang melakukan penambangan Bitcoin itu menggunakan not secara khusus. Satu paket notnya itu ada 6 channel ya, untuk menggali. Satu ring harganya 32 juta lebih. Satu ring, satu set ring berarti ada 6 ring kali 32 juta. Kita nggak sanggup. Apalagi Pak? Andai kata memiliki satu set ring untuk menambang Bitcoin, dapat satu koin menunggu selama lebih kurang 4 tahun. Satu koin 4 tahun menambangnya. Kita nggak akan mampu, harganya terlalu mahal. Belum lagi biaya listriknya, biaya maintenance, perawatan alatnya. Ini belum lagi. Jadi kita nggak mampu bermain Bitcoin. Orang yang main Bitcoin yang rata-rata ya kelas menengah, mereka menyiapkan lebih kurang satu set alat itu jumlahnya 1.200 not. 1.200 kali berapa? Apakah nggak ada harga ring yang murah? Ada. Harga ring yang murah 7,5 juta, tapi tak bisa dipakai 24 jam. Kalau nambang itu biasanya 24 jam. Dan orang konglomerat yang paling hebat di dunia ini memiliki lebih kurang 10.000 perangkat penggali Bitcoin. Mungkin besarnya lebih besar dari lapangan sepak bola, dari Istora Senayan. Pernah kejadian di daerah Afrika sana, karena di Cina dilarang, akhirnya pengusaha Cina memindahkan alatnya menggali ke daerah Afrika. Diduitin, pejabatnya disogok, listriknya diambil, dimainkan. Akhirnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas, sudah tahu, akhirnya masyarakat unjuk rasa menghancurkan ATM, Bitcoin dan lain sebagainya. Kenapa? Rakyat dikorbankan karena arus listrik tersedot oleh alat penambang Bitcoin. Kemudian yang di Malaysia ketahuan juga banyak yang curi listrik, tidak bayar listrik, dirazia, alat-alatnya dihancurkan semua, digiring pakai stampos. Itu untuk di Malaysia. Di Cina karena hukumannya berat dan itu dilarang, akhirnya mereka banyak menjual, dibeli oleh orang-orang pemain game.
alat ringnya, karena mahal, tapi 32 juta satu ring. Sekarang bagaimana dengan Pay Network? Kita kembali lagi, kita jangan terlalu jauh kali mengikuti Bitcoin. Nanti kita lupa dengan Pay Network kita. Pay Network kita, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa nambang, tapi nilainya tidak seperti saya nambang pertama dulu. Masih bisa dapat satu koin. Kemudian alhamdulillah karena referral saya banyak pengikut saya, dan koin saya juga alhamdulillah cukup banyak. Tapi kembali lagi, sayangnya banyak yang tak lulus KYC. Jadi banyak koin saya jatuh gara-gara anggota tak KYC. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu dan mendasar bagi kita semua, Abah, ini serius ini. Apa betul 25 Desember open main? Siapa yang bisa jawab? Ini menunggu jawaban. Apa siapa? Tidak keluar sudah ya. Saya pun kemarin berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu ada dua sumber informasi saya untuk Cina itu ada dua. Ada di Abu Dhabi, ada di Afrika, ada di Malaysia. Di Malaysia ada beberapa orang. Beliau mengatakan bahwasanya si Doris Yin, yang pertama Doris Yin, saya ngambilnya dari Twitter. Kemudian satu lagi Mbak Berli. Berli ini dia dari Facebook. Kemudian kami main di WA. Sampai beliau menyatakan, Abang minta tolong Abang. Doris itu orang Indonesia ya. Dia Islam. Abang minta tolong Bang. Apa itu Pak Doris? Anggaplah saya sebagai anak Abang. Maaf baru saya. Padahal saya butuh informasi dari dia. Sehingga dia bilang kepada saya, Abang saya sebagai anak. Akhirnya komunikasi kami tetap bagus sampai hari ini. Beda Doris dengan si Berli. Si Doris Yin, ya, dia kalau dapat informasi, dia cari lagi imbangannya untuk mengambil keakuratan informasi yang dia sebarkan itu, Doris Yin. Hampir semua orang Indonesia mengambil informasi dari Doris. Hampir semua orang Indonesia mengambil informasi dari Berli. Doris, jika dia dapat informasi, dia komentari. Itu dia bahas informasi yang dia keluarkan. Ya. Kalau dia saya lihat itu, kalau di orang-orang agama Kristen semacam situa. Tapi kalau di Buddha saya nggak tahu apa. Tapi itulah kalau dia berbicara suka bawa nama Tuhan. Itu Doris Yin. Ya, lumayan kita cukup jelas mendengar informasi dari dia. Bagaimana dengan Mbak Berli? Mbak Berli kalau dia dapat informasi A, dia tidak tambahi, dia tidak kurangi, yang A itu di-share-nya dikasihkannya sama kita. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, cari sendiri gitu. Itu Berli. Tapi kebanyakan Berli sebelum informasi dia keluarkan, dia kirim ke WA saya dulu. Bang, ini ada informasi terbaru, silakan nomor pelajari. Oke, Berli, terima kasih ya. Maka informasi dari Berli saya cocokkan dengan informasi dari Doris. Kemudian saya cari lagi informasi dari yang lain. Setelah mendapat keakuratan, kedekatan informasi ini, baru saya buat konten YouTube. Jadi konten YouTube yang setiap saya buat memang sudah saya baca berulang-ulang. Saya cari informasi. Apakah setiap konten YouTube yang saya keluarkan adalah benar 100%? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena saya bukan manusia yang sempurna. Ada masih